Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBM Go Digital, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Tutor Tri Anissa Sabin SAP, yang dimana kali ini adalah pertemuan ke-7 kita. Semoga kita selalu bersemangat ya. Nah, untuk materi di minggu ini yaitu menggali data lapangan dan menyusun kerangka. Nah, saya ada sedikit refleksi nih untuk pelajaran di minggu kali ini, yaitu menulis itu senjata, bukan sekedar kata-kata. Jadikan suara kalian sebagai solusi nyata bagi lingkungan. Nah, untuk materi kita di minggu kali ini, pertama-tama, teman-teman udah tahu nggak apa itu esai argumentatif? Di mana esai argumentatif itu terdapat tesis, pernyataan sikap atau pandangan utama Anda terhadap masalah lingkungan di Kecamatan Slebar contohnya. Kemudian argumen, alasan logis yang didukung oleh data dan fakta lapangan untuk meyakinkan pembaca. Kemudian kesimpulan, penegasan ulang masalah serta tawaran solusi konkret yang dapat diterapkan masyarakat. Agenda minggu ke-7 kita yaitu belajar mandiri. Kalian lakukan observasi lingkungan RT masing-masing ya untuk mencari bukti, foto, dan wawancara warga. Kemudian tutorial 90 menit itu waktunya mengikuti sharing circle dan praktik mengubah curhatan warga menjadi data yang objektif. Kemudian tetap muka itu ada 45 menit menyusun kerangka tulisan outline untuk persiapan draft esai argumentatif Anda. Tahap pertama, belajar mandiri ya, riset lapangan, mencari bukti nyata di lingkungan. Mengapa kita harus turun ke lapangan? Begini ya, opini versus fakta empirisnya. Esai yang kuat tidak lahir dari sekedar asumsi atau kemarahan sesaat di media sosial. Tulisan Anda membutuhkan pijakan, argumen yang solid. Dengan melihat langsung kondisi banjir atau penumpukan sampah di Slebar, Anda akan mendapatkan data nyata atau empiris yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sekarang isi pengamatan kalian ya, dokumentasi foto. Tangkap masalahnya, ambil minimal satu foto masalah utama yang ada di lingkungan RT Anda secara spesifik. Masalah tersebut bisa berupa parit yang tersumbat, tumpukan sampah liar di lahan kosong, atau sisa genangan air pasca hujan lebat. Misi pengamatan yang kedua, wawancara warga. Dengar suara mereka. Lakukan wawancara singkat namun terarah dengan 1-2 orang tetangga di sekitar lokasi masalah. Tanyakan pendapat mereka secara langsung. Menurut mereka, apa penyebab utama genangan air atau tumpukan sampah di titik tersebut? Tahap kedua, sesi tutorial, mengubah curhatan menjadi data objektif. Mari kita berbagi temuan nih. Di sesi kali ini kita akan udah melingkar setiap teman-teman belajar mendapat giliran menceritakan kondisi lapangan yang difoto dan hasil wawancaranya. Jadikan sesi ini sebagai ruang aman untuk saling bertukar informasi ya mengenai titik-titik rawan banjir dan permasalahan sampah di Kecamatan Slebar tanpa saling menghakimi. Pentingnya bahasa formal. Yang pertama itu untuk keluhan warga di lapangan seringkali bersifat emosional dan menggunakan bahasa lisan sehari-hari. Kemudian untuk membuat esai argumentatif yang kredibel agar didengar oleh pihak kelurahan atau kecamatan, kita harus menyaring luapan emosi tersebut. Kemudian ubah curhatan menjadi data objektif dengan memisahkan fakta dari opini subjektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan formal akan meningkatkan daya persuasi tulisan kalian. Nah, sekarang kita memasuki tahap praktik, curhatan versus fakta, di mana itu sumber informasinya, status medsos, kalimat informalnya atau curhatannya itu Paranian Slebar nih, hujan bentar, baiklah banjir, selutut gara-gara sering mampet. Nah, sedangkan kalimat formalnya itu untuk data esai seperti intensitas curah hujan tinggi yang disertai sistem drainase buruk memicu genangan air di kawasan Slebar. Nah, sedangkan wawancara warganya, kalimat informalnya nih seperti ini. Kata Pak Budi, parit di ujung gang itu mampet penuh sampah plastik. Sedangkan untuk kalimat formalnya,
Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, penyumbatan parit oleh limbah domestik menjadi pemicu utama. Kemudian, opini pribadi. Untuk kalimat curhatannya, orang-orang di sini memang malas nian buang sampah di tong yang benar tuh. Nah, untuk kalimat formalnya, minimnya kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga masih menjadi kendala besar. Bisa teman-teman lihat untuk contoh bukti observasi visualnya. Ini ada sistem drainase tersumbat. Sistem drainase yang tersumbat menghambat laju aliran air saat hujan turun. Kemudian penumpukan sampah liar. Dan juga ada dampak genangan airnya. Tahap ketiga, tatap muka. Mengapa perlu outline? Yang pertama, berfungsi sebagai peta. Menulis tanpa kerangka ibarat membangun rumah tangga tanpa pondasi. Outline memastikan argumen Anda tetap fokus, tidak melenceng dari topik utama, dan tersusun secara logis dari awal hingga akhir. Kemudian kedua, mencegah jalan buntu. Dengan kerangka yang jelas, Anda tahu persis pokok pikiran apa yang harus ditulis di setiap paragraf. Hal ini sangat krusial sebagai persiapan sesi writing sprint pada minggu depan. Kemudian untuk struktur kerangka esai outline, pertama pendahuluan. Rumuskan satu kalimat tegas yang menunjukkan sikap Anda terhadap masalah dan solusi lingkungan wilayah Anda. Kemudian argumen utama. Sajikan poin penyebab utama, misal rusaknya drainase yang didukung langsung oleh foto observasi Anda. Kemudian argumen tambahan, paparkan faktor perilaku atau kebiasaan warga didukung oleh data hasil wawancara lapangan. Kesimpulan solutif, tarik kesimpulan akhir dan tawarkan saran solutif serta praktis yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Penutupnya itu ya teman-teman. Ini terdapat dimensi fokus solusi, di mana lingkungan, solusi yang ditawarkan harus mengutamakan perbaikan fisik lingkungan. Contohnya, reaktivasi gotong royong pembersihan parit berkala. Untuk sosialnya, solusi harus memupuk keterlibatan kolektif warga, bukan hanya bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah daerah. Kemudian ekonomi, menciptakan nilai tambah atau insentif, misalnya mendirikan bak sampah RT yang sampahnya bisa dikonversi menjadi kas lingkungan. Untuk tugas penutup kita di minggu kali ini yaitu selesaikan outline Anda. Pastikan telah memiliki satu kalimat tesis, minimal 2-3 poin argumen dan satu kalimat kesimpulan solutif. Kemudian, kompilasi data lapangan. Kumpulkan hasil jepretan foto dan wawancara untuk kerangka outline yang telah dibuat. Untuk persiapan minggu depan, hasil jepretan foto dan kutipan wawancara untuk mendukung kerangka outline yang telah dibuat. Siapkan mental dan ide untuk sesi bengkel menulis drafting. Kita akan mulai mengubah kerangka menjadi paragraf yang utuh. Nah, sudah di ujung materi kita pada minggu ini. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin diskusikan atau ingin ditanya, boleh banget hubungi WhatsApp grup tutor ya. Mungkin itu saja dari saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.